Selamat Hari Raya Idul Adha tahun 2023 Masehi atau 1444 Hijriah, teman-teman semua. Have a nice day. Semoga hari Anda menyenangkan di hari ini, teman-teman semua ya. Kami tim Crypto Daily Indonesia memberikan selamat kepada Anda semua ya yang merayakan Hari Raya Idul Adha di tahun ini, yaitu tahun 2023 ini. Berita apa hari ini? Di hari ini, di kesempatan kali ini, kembali saya akan berbicara tentang di industri kripto tentunya. Jadi di kesempatan kali ini itu ada beberapa info menarik, berita menarik di industri kripto yang perlu teman-teman ketahui. Di antaranya ya, bahwa Michael Saylor menginformasikan bahwa perusahaan MicroStrategy itu melakukan penambahan kepemilikan Bitcoin mereka. Sebentar kita akan cek. Yang kemudian juga informasi tentang FTX. FTX itu dilaporkan akan membuka kembali operasinya. Bursa FTX akan membuka kembali operasinya ya. Dalam beberapa video kami yang lalu, di situ kami menginformasikan bahwa FTX ini memulihkan dana likuid sekitar 7 miliar US dolaran, teman-teman semua. Kalau dirupiahin sekitar 104 atau 105 triliun rupiah, itu kalau dirupiahin. Kemudian informasi juga datang dari Coinbase. Coinbase itu melakukan mosi terhadap SEC karena mereka mengatakan, ya, si Coinbase mengatakan SEC ini melakukan tindakan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan yuridiksinya, teman-teman. Artinya apa? Yuridiksi itu ketentuan berdasarkan hukum. Dan kesempatan kali ini kita akan melihat juga proses daripada Bitcoin halving. Sudah berapa persen sih ya menuju tahun 2024 mendatang ya, sudah berapa persen menuju ke halving berikutnya. Baik, yang pertama kita akan melihat informasi datang dari Michael Saylor. Dalam beberapa jam yang lalu, tempatnya tadi malam, teman-teman. Nah, Michael Saylor ini menginformasikan bahwa MicroStrategy telah menambahkan kepemilikan Bitcoin. Nah, di sini kita melihat MicroStrategy telah memperoleh tambahan 12.333 BTC seharga 347 juta US dollar dengan harga rata-rata 28.136 US per Bitcoinnya. Ini pada di tanggal 27 bulan 6 tahun 2023. MicroStrategy ya saat ini menyimpan sekitar hold sekitar 152.333 BTC, diperoleh seharga kepemilikan aset Bitcoin mereka sekitar 4,52 miliar US dollar dengan harga rata-rata 29.668 US dollar per Bitcoinnya. Artinya apa? Berarti saat ini mereka dalam posisi bullish karena kita melihat Bitcoin saat ini di kisaran harga 30 ribuan ke atas, teman-teman ya, sesuai harga saat ini semenjak dibuatnya video ini. Nah, perlu teman-teman catat di beberapa jam yang lalu semenjak Michael Saylor menginformasikan ini, nah di situ memang harga Bitcoin itu cukup jenuh, bahkan mengalami penurunan. Ini sudah dimulai lagi ya, sudah dibuka lagi kendala hari ini ya, di pagi tadi dibuka dan kemudian sementara berlangsung dan saat ini dalam proses bullish, teman-teman semua. Ini time frame daily. Nah, dalam beberapa jam yang lalu semenjak si Michael Saylor ini menginformasikan hal tersebut bahwa MicroStrategy akan melakukan penambahan kepemilikan Bitcoin sekitar 12.333 BTC, tetapi aksi market ya tidak begitu signifikan untuk mengalami kenaikan, sehingga muncul spekulasi kenapa sih ya ketika Michael Saylor ini menginformasikan hal tersebut malah membuat harga Bitcoin mengalami penurunan, sehingga banyak orang berspekulasi. Saya sendiri pun mengira ya, berspekulasi juga menduga, teman-teman, mungkin saja si Michael Saylor ini, MicroStrategy ini sudah melakukan pembelian Bitcoin mungkin di beberapa hari yang lalu ya, mungkin salah satu penyebab juga kenaikan ini ya. Kemungkinan, teman-temannya, kita tidak mengetahui pasti. Nah, kemungkinan mungkin. Nah, ini salah satu penyebab kenapa mengalami kenaikan karena melakukan pembelian ya, MicroStrategy melakukan pembelian tersebut, tetapi tidak ada yang mengetahui pasti, teman-teman semua, kapan sebenarnya MicroStrategy ini melakukan pembelian. Tetapi ya hari ini kita melihat Bitcoin sudah mulai menguat kembali, naik 1% lebih di harga 30.400 US dollar. Baik, kita akan lanjut, teman-teman ya. Berita hari ini saya akan langsung ulas lagi ya. Di sini datang dari FTX. Informasi terbaru bahwa FTX dilaporkan ingin meluncurkan ulang. Artinya apa? Meluncurkan ulang namanya bursa mereka. Bursa FTX ini merupakan salah satu exchange terbesar di masanya ya sebelum runtuh. Runtuhnya di tahun 2022 di kisaran bulan 11, teman-teman semua. Ini mengagetkan kita semua pada saat itu. Kok bisa ya?
exchange terbesar ini, salah satu exchange terbesar di dunia, mengalami keruntuhan seperti ini. Dan ternyata usut punya usut, ternyata ya manajemennya menyalahgunakan dana nasabah, mencampur adukan dana kepemilikan FTX, kemudian juga dana dari nasabah atau pengguna teman-teman, menyalahgunakan sekitar 8,7 miliar US dollar ya, sekitar situ. Kalau di rupiah ini sekitar 130 triliun rupiah lah, sekitaran situ ya kalau dirupiahin teman-teman. FTX dilaporkan akan menjajaki peluncuran kembali. Secara khusus, ya ini berdasarkan dari The Wall Street Journal, melaporkan bahwa grup manajemen baru di perusahaan tersebut telah mulai mendengarkan pengajuan proposal dari pihak-pihak yang tertarik untuk memulai kembali bursa tersebut. Kejatuhan FTX mewakili salah satu kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah. Selain itu, pelanggan telah melihat dana mereka disalahgunakan oleh perusahaan yang pernah dipercaya, yang runtuh pada bulan November tahun lalu. Namun di tengah proses kebangkrutan yang sedang berlangsung, dilaporkan memilih untuk memulai kembali operasinya. Bagaimana pandangan teman-teman tentang mulainya kembali operasi daripada FTX ini? Nah, kalau saya pribadi sih ya positif teman-teman ya. Semoga dengan kepemimpinan terbaru, yaitu CEO FTX yang sekarang John Ray, nah semoga dia yang memimpin FTX berikutnya ini nanti ketika diluncurkan ulang teman-teman semua, semoga memang FTX bisa lebih baik lagi dan dana pelanggan keseluruhan ya, semua dana yang disalahgunakan, dana pengguna yang disalahgunakan segera mungkin ya bisa dikembalikan. Mungkin dana pelanggan bisa mengakses kembali dana mereka tersebut. Bukan hanya ini, berita lain-lainnya seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa di sini kita melihat berita terbaru ya, big news. SEC tidak memiliki yurisdiksi. Yurisdiksi ini ketentuan berdasarkan hukum teman-teman ya, bahasanya seperti itu. Atas kripto di platform Coinbase, pertukaran klaim ya, atau exchange Coinbase ini mengklaim menanggapi gugatan regulator. Coinbase mengajukan jawaban atas gugatan SEC Kamis pagi tadi teman-teman semua, dengan alasan regulator melanggar proses hukumnya dan melampaui yurisdiksinya. Artinya apa? Bahwa SEC ini melampaui berdasarkan hukum mereka karena melakukan tuduhan terhadap Coinbase, mengatakan beberapa proyek kripto, kurang lebih 12-13an lah proyek kripto yang diperdagangkan di Coinbase ini sebagai sekuritas. Makanya ini menjadi menjadi pertanyaan terhadap publik. Orang-orang bertanya-tanya kenapa seperti ini. SEC ini sebagian dari kita yang pro dan kripto, SEC itu belum meluncurkan namanya aturan yang jelas tentang kripto. Sedangkan dia tiba-tiba langsung melakukan tuduhan aset kripto ini adalah sekuritas, token ini sekuritas, koin ini sekuritas. Makanya ini belum ada titik temu teman-teman semua antara regulasi dengan industri kripto ini. Regulasi Amerika Serikat yang kami maksud. Pertukaran kripto Amerika Serikat, Coinbase mengklaim bahwa aset digital yang terdaftar di platformnya berada di luar lingkup Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC. Dalam tanggapan hukum pertamanya terhadap gugatan regulator, SEC menggugat Coinbase pada awal Juni menuduh selusin atau sekitar 12-13an lah aset cryptocurrency yang ditawarkan melalui dompet atau platform perdagangannya adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Dalam jawabannya diajukan Kamis pagi, Coinbase mengklaim bahwa kripto ini bukan kontrak investasi dan oleh karena itu bukan sekuritas. Jadi Coinbase mengklaim bahwa token-token yang diperdagangkan, koin-koin yang diperdagangkan tersebut yang digugat oleh SEC ini, yang SEC katakan itu adalah sekuritas, termasuk Polygon, Cardano, kemudian Solana, itu bukan sekuritas. Itu menurut pandangan dari Coinbase. Dan kami mendapat informasi juga seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Coinbase itu melakukan mosi teman-teman semua untuk menyelesaikan tindakan yang dilakukan oleh SEC ini. Next, big news berikutnya, kita akan melihat progres daripada halving ya, menuju halving keempat di tahun 2024 mendatang. Sudah 79% teman-teman semua. Nah, kami juga memang biasa sering menginformasikan ini datang dari Root tentang progres daripada halving Bitcoin ini ya, sudah mencapai 79%. Semakin dekat kita di halving berikutnya teman-teman. Kita beri like postingan ini. Kemudian kalau kita update ya secara global market cap, nah saat ini data dari CMC mengalami flat saja ya, datar-datar saja teman-teman semua. Di sini kita melihat 0,02% bull, sangat kecil.
di atas 1,17 triliun US dollar. Kemudian kalau kita lihat Bitcoin ya dalam beberapa hari terakhir sangat datar-datar saja, bermain di 30 ribuan US dollar. Saat ini 30.300 US dollar ya, sedikit mengalami kenaikan 0,38%. Termasuk Ethereum di dalam 24 jam ya, dalam keadaan normal juga 0,5% mengalami penurunan. BNB begitu ya, flat saja. Kemudian XRP turun 1,2% dan beberapa altcoin lainnya. Silakan teman-teman saksikan performanya. Tidak ada yang mengalami penurunan yang tinggi dan juga kenaikan yang tinggi pula, seperti itu. Saya pikir mungkin cukup sekian dulu berita harian hari ini dari Crypto Daily Indonesia bersama Sofyan di sini. Jangan lupa ya, subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia, ikuti juga kami di Twitter. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye bye.